Jangan sampai kamu udah capek-capek jualan tapi malahan nggak berasa cuannya karena kamu nggak tahu cara atur duit bisnis kamu. Tenang, nggak harus sampai jago-jago amat. Yang penting kamu tahu 9 hal paling penting dan wajib banget diketahui oleh business owner pemula. Dan yang paling pertama adalah buka rekening terpisah untuk bisnismu. Loh, bukannya buka banyak rekening malahan makin ribet ya? Percaya deh, ribetnya cuma di awal aja. Setelah bisnis kamu udah jalan, itu bakal jauh lebih enak. Nah, aku sering lihat ya, business owner yang awalnya itu niat, udahlah mau simple aja biar bisa langsung mulai jualan. Dan akhirnya mereka meminta customer untuk transfer ke rekening mereka yang sudah ada. Which is yang mereka pakai untuk keperluan mereka sehari-hari. Nah, awalnya sih kelihatannya simple ya. Tapi seiring berjalan bisnisnya, makin lama akan makin berasa kalau garis antara pengeluaran pribadi dengan pengeluaran bisnis itu mulai kecampur gitu. Dan ini yang banyak menimbulkan masalah nanti. Contoh ya, misalnya uang bisnis malah kepake buat shopping-shopping atau buat healing, atau sebaliknya, uang budget belanjaan rumah tangga kepake buat restock barang, bayar gaji karyawan. Nah, ujung-ujungnya makin pusing kan? Jadi yang paling pertama yang kamu harus lakukan biar bisa lebih jago atur duit bisnis adalah buka rekening terpisah untuk bisnis kamu. Nah, kalau kamu rasa belum siap untuk buka rekening PT, it's okay. Bisa dengan sesimpel buka rekening baru aja atas pribadi nama kamu juga nggak apa-apa. Yang penting beda dan terpisah dari rekening yang biasa kamu pakai untuk keperluan sehari-hari. Jadi semua transaksi bisnis ya pakai rekening bisnis, ya customer transfer ke sana, kamu bayar gaji pakai situ, kamu restock barang juga pakai rekening yang itu. Jadi uang pribadi kamu nggak tersentuh. Nah, rahasia kedua biar kamu bisa lebih jago ngatur keuangan bisnis adalah stabilkan yang enggak stabil. Pasti udah mulai berasa kan kalau income bisnis itu ya naik turun, nggak stabil gitu. Mungkin bulan ini bisa banjir orderan, tapi bulan depan sepi krik-krik. Meanwhile, bisnismu pasti tetap ada biaya operasional seperti gaji karyawan, uang sewa yang tetap kamu harus bayar mau bisnis kamu itu lagi rame atau lagi sepi. Challenge-nya sebagai business owner adalah gimana caranya kamu menstabilkan yang enggak stabil. Nah, di video kali ini aku mau share 3 tips yang bisa kamu praktekkan untuk bantu menstabilkan income bisnis kamu biar biaya operasionalmu lebih aman. Tips yang pertama adalah diversifikasi produk. Karena produk itu ada musimnya, ada musim rame dan ada juga musim sepinya. Jadi kurang disarankan kalau kamu hanya bergantung pada 1 atau 2 produk aja. Kamu boleh adakan produk seasonal atau produk pelengkap untuk membantu naikin sales kamu di saat produk utama kamu lagi kena musim sepi. Kedua, saat bulan jualanmu lagi rame, sisihkan sebagian uang sebagai cadangan untuk membantu kamu di saat bulan sepi. 3, saat bulan lagi sepi, kamu bisa dorong sales dengan adain promo, launching produk baru, adain events, atau kamu juga bisa pakai uang cadanganmu jika perlu. Rahasia atur duit bisnis yang ketiga adalah hati-hati overspending. Nah, ini terutama buat kamu yang mulai dari nol atau dengan modal pas-pasan ya. Hati-hati saat menggunakan uang bisnis kamu, terutama di awal-awal saat penjualan kamu itu belum stabil. Aku ngerti banget nih, kita sebagai business owner, kita mau kasih yang terbaik, kita mau packaging yang lucu, kita mau punya tim yang kompak, solid, komplit. Tapi kalau kamu mulai dengan modal pas-pasan, ya kamu harus lebih realistis ya. Kadang ada beberapa perintilan bisnis yang ternyata kamu masih bisa menggunakan alternatif yang lebih murah atau bahkan yang gratis dulu. Sampai penjualan kamu juga udah lebih stabil, bisnis kamu udah lebih grow, jadi lebih aman juga untuk kamu invest duit lebih untuk upgrade peralatan dan lain-lain. Nah, ini aku langsung kasih contoh ya, kalau misalnya kamu rasa belum siap untuk hire fotografer, atau untuk beli kamera mahal, kamu bisa foto produkmu dengan HP dulu seadanya. Nah, kalau kamu juga gak siap untuk hire tim konten untuk posting untuk bisnis kamu bisa mulai sendiri dulu. Kamu bisa edit sendiri menggunakan Canva atau PixArt kalau itu foto, dan juga kalau misalnya video, kamu bisa menggunakan CapCut atau InShot. Dan 4 aplikasi ini semuanya gratis dan bisa
bisa kamu download di handphone. Kalau nggak siap rekrut admin untuk balas chat customer, ya kamu harus balas sendiri dulu sementara. Untuk packaging, kamu nggak harus mulai dengan packagingnya lucu-lucu, yang custom, yang butuh minimum order quantity yang besar. Kamu bisa mulai dengan packaging yang desainnya mungkin biasa-biasa aja, dan kamu bisa beli di marketplace dengan minimum quantity yang sangat rendah gitu, bahkan kamu bisa beli cuma satu gitu. Nah, yang penting kan barang kamu nyampe ke customer secara aman. Nanti pas jualan kamu itu udah rame, baru kamu pelan-pelan upgrade sesuai dengan kebutuhan kamu. Rahasia yang keempat adalah jaga cash flow, oke? Yang namanya bisnis itu nggak hanya kejar profit aja, tapi kamu juga perlu bisa untuk jaga cash flow. Nah, kenapa? Karena bisnis yang dalam tanda kutip rugi masih bisa berjalan selama dia masih punya cash di rekening. Tentu nggak selamanya ya. Tapi kalau bisnis yang meskipun dalam tanda kutip profit, tapi saldo rekeningnya itu nggak cukup untuk bayar gaji atau bayar tagihan-tagihan apapun, bisnis ini lebih terancam tutup. Nah, mungkin kamu pikir, berapa banyak cash yang harus ada di rekening bisnis aku? Nah, ini of course balik lagi ke tergantung bisnis kamu jualannya apa ya. Tapi biasanya angka amannya itu minimum 2 kali lipat kewajiban bisnis kamu. Coba kamu totalin, dalam 1 bulan kamu butuh keluarin berapa banyak duit untuk bayar gaji karyawan dan tagihan-tagihan yang tiap bulan kamu udah pasti harus keluar. Nah, jadi habis itu tinggal pastikan kalau cash di rekening kamu ada minimum 2 kali lipat itu. Sebelum aku lanjut, kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan tips jualan lainnya. Rahasia atur duit bisnis yang kelima adalah kamu harus ngerti profit margin. Pernah nggak kamu rasa, kok jualan rasanya rame, tapi kok cuannya nggak berasa ya? Gitu. Nah, itu jangan-jangan kamu profit marginnya ketipisan. Buat kamu yang belum tahu, profit margin itu berapa persen keuntungan bisnismu. Makin besar ya makin bagus gitu. Dan profit margin sendiri aja ada 2 gitu. Yang pertama, gross profit margin, dan yang kedua itu net profit margin. Nah, biar kamu nggak bingung, langsung aku contohin aja ya. Nah, ini di contoh kamu bisa lihat kalau gross profit marginnya itu udah tipis ya. Berarti dari penjualannya 70% itu udah habis untuk bahan baku saja. Dan hanya sisa 30% untuk gaji, listrik, sewa, dan lain-lain. Jadi buat kamu yang bingung, kok jualannya rame tapi saldo rekeningku nggak nambah-nambah? Coba kamu lihat lagi ke laporan keuangan kamu dan pastikan kalau kamu memiliki profit margin yang oke, terutama gross profit margin. Karena kalau selisih antara penjualan kamu dengan harga pokok penjualan itu terlalu tipis, kamu mau banjir orderan segimanapun tetap gak bakal berasa cuannya gitu. Karena kamu jualannya naik, cost-nya juga ikut naik. Nah, rahasia yang keenam adalah ngerti cara dapet duit dari bisnisnya. Loh, bukannya owner itu dapat duit dari jualan ya? Kurang tepat ya, omset jualan itu masuk ke bisnisnya, bukan ke ownernya. That's why penting banget untuk kamu pisahkan uang pribadi dengan uang bisnis, biar kamu nggak langsung tiba-tiba jadi hedon karena kamu berasa duitmu lagi banyak, karena kamu menganggap kalau income jualan itu income business owner. Terus kalau gitu, business owner dapat duit dari mana dong kalau bukan dari jualan? Nah, business owner itu dapat duit dengan 2 cara. Yang pertama itu gaji owner, dan yang kedua itu profit sharing. Gaji owner adalah gaji yang dibayarkan kepada business owner yang keluar tenaga dan waktu untuk ngurusin bisnisnya, atau dalam kata lain, working partner. Dan ini tuh dibayarnya tiap bulan atau kadang tiap tahun, tapi jumlahnya itu fix. Nah, yang kedua itu profit sharing. Nah, kalau ini semua owner itu pasti dapat ya. Mau dia itu bekerja atau dia tidak bekerja untuk bisnisnya, dia pasti mendapatkan profit sharing kalau bisnisnya itu cuan ya, gitu. Nah, kalau profit sharing itu dia sifatnya nggak stabil karena mengikuti profit. Kalau profitnya itu makin banyak, maka ownernya dapat profit sharing lebih banyak. Kalau misalnya profitnya itu berkurang, ya ownernya dapat profit sharing lebih dikit. Jadi kalau boleh dirangkum sesingkat-singkatnya, kalau kamu keluar tenaga untuk ngurusin bisnis kamu berhak mendapatkan gaji owner plus profit sharing. Tapi kalau kamu hanya tanam modal aja dan tidak bantu urusin, kamu hanya mendapatkan profit sharing aja. Nah, soal gaji owner dan juga profit sharing, ini sangat berhubungan dengan rahasia atur duit yang selanjutnya, yaitu ambil cuan secara strategis. Kalau business owner itu dapat gaji dan profit sharing, berarti ownernya bebas dong menentukan dapat gaji dan profit sharing berapa. Setinggi-tingginya pun juga boleh.
Ya boleh sih, tapi bisnis kamu tutup nanti. Nah, berapa cuan yang kamu ambil dari bisnismu itu sebenarnya keputusan keuangan strategis, dan meskipun sebenarnya kamu punya kebebasan untuk menentukan berapa gaji dan juga profit sharing yang kamu ambil, ingat, kamu punya kewajiban untuk menjaga balance. Balance yang aku maksud itu seperti ini. Gimana caranya biar kamu bisa menemukan jalan tengahnya, biar kamu bisa mendapatkan gaji owner dan juga profit sharing yang sesuai dengan kontribusimu kepada bisnismu dan juga bisa menutup biaya hidupmu. Tapi at the same time juga tetap menyediakan uang yang cukup untuk bisnis kamu berkembang ke depannya. Karena untuk bisnis itu berkembang, dia pasti butuh dana kan? Dan kalau misalnya kamu tarik semua duitnya, ya of course bisnis kamu nggak bisa berkembang gitu. Nah, jadi di situ kamu harus bisa menemukan balance-nya. Rahasia biar kamu jago atur duit bisnis berikutnya adalah catat keuangan bisnis kamu. Setiap kali kamu keluar uang untuk keperluan bisnis, ini dicatat ya, biar kamu juga tahu ini dipakai buat apa, dipakainya berapa, dan ini bakal bikin kamu gampang banget untuk memantau uang bisnis kamu itu kepake buat apa aja. Akan lebih bagus lagi kalau kamu buat laporan keuangan biar lebih rapi lagi catatannya, tapi untuk sekarang, at the very least ya paling minimum banget kamu catat penjualan dan pengeluaran kamu berapa. Kalau semua catatanmu juga lengkap, bakal gampang banget untuk kamu tahu bisnis kamu uangnya itu bocor kemana. Bisa-bisa selama ini kamu ada pengeluaran kecil yang sering terjadi dan kamu nggak sadar kalau ini ternyata terkumpul menjadi pengeluaran besar. Contohnya, kamu terlalu sering reimburse transport karena terlalu banyak meeting offline yang di luar kantor kayak gitu. Nah, mungkin sekali keluar nggak berasa, tapi ternyata di total-totalin bisa jutaan. Rahasia atur duit bisnis selanjutnya adalah delegasi atau rekrut akuntan. Seiring bisnismu makin berkembang, kamu mungkin bakal mulai merasa kewalahan dengan perintilan keuangan bisnis seperti catat penjualan, bikin laporan keuangan. Nah, kalau kamu udah capai di tahap ini, jangan pusing. Justru congrats, karena kamu sudah siap untuk merekrut akuntan. Kadang business owner itu suka rasa, kalau aku bisa sendiri, kenapa harus suruh orang lain? Nah, tapi yang benernya adalah, kalau ini bisa dilakukan orang lain, kenapa kamu harus sendiri? Nah, tapi kan itu dengan asumsi kamu udah punya budget untuk rekrut akuntan ya. Kalau misalnya kamu baru mulai dengan modal pas-pasan, masa nggak dicatat keuangannya? Daripada kamu nggak catat, mendingan kamu buat catatan seadanya, biar nanti setelah kamu udah punya budget untuk rekrut akuntan, tinggal oper. Dan kabar baiknya, aku udah pernah sharing apa saja yang harus kamu catat di videoku yang ini, jadi nonton ya. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.